Pemirsa, setelah menginvasi Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat mengancam akan menginvasi Kolombia, Kuba, dan Greenland. Pernyataan Trump itu dinilai sebagai ancaman yang serius. Mungkinkah Indonesia juga menjadi target? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Ratusan orang berkumpul di pusat kota Rio de Janeiro, Brazil, menentang operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Massa meneriakan kecaman terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menyerukan pembebasan Maduro. Di London, Inggris, pengunjuk rasa memprotes agresi Amerika Serikat ke Venezuela dengan membawa tulisan "People of Palestine and Venezuela, we are with you. Hands off Venezuela" dan US colonialists get out of Venezuela. Selain membawa tulisan-tulisan yang mengecam Amerika Serikat, massa juga meneriakkan slogan "No Blood for Oil" yang berulang kali ditegaskan oleh Presiden Maduro. Massa menuntut Maduro dibebaskan. Di Amerika Serikat, ratusan warga Venezuela berkumpul di depan Pengadilan Federal New York untuk mengikuti jalannya sidang dakwaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Suasana semakin riuh saat Maduro disebut sudah memasuki ruang sidang. Dengan membentangkan spanduk, warga Venezuela berunjuk rasa agar Maduro dibebaskan. Mereka mengecam tindakan pemerintah Amerika Serikat yang telah melakukan penyerangan ke Venezuela dan menangkap Maduro. Mereka menilai hal tersebut telah melanggar hukum internasional. Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjalani sidang perdana di Pengadilan New York atas tuduhan perdagangan narkoba dan senjata atau narkoterorisme pada Senin waktu setempat. Dalam persidangan, Maduro mengatakan kepada hakim federal bahwa dirinya masih Presiden Venezuela dan telah diculik dalam serangan militer Amerika Serikat di Caracas. Ia menyebut dirinya diperlakukan seperti bukan terdakwa kriminal biasa, melainkan tawanan perang. Begitu juga dengan istri Maduro, Cilia Flores, yang menegaskan dirinya tidak bersalah. Maduro menyebut akan memenangkan kebebasannya atas tuduhan Amerika Serikat. Di tengah proses persidangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal bahwa Kolombia akan menjadi target operasi selanjutnya. Trump menuding pemimpin Kolombia memproduksi kokain dan memperdagangkannya ke Amerika Serikat. Trump juga mengatakan bahwa Kuba akan ikut jatuh setelah serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Menurutnya saat ini Kuba tidak lagi memiliki penghasilan karena selama ini bergantung pada minyak bumi Venezuela. Sasaran lainnya yang diincar adalah Greenland. Trump menyatakan akan mengamankan Greenland karena wilayah tersebut dikelilingi kapal Rusia dan Tiongkok. Greenland diketahui memiliki cadangan elemen tanah jarang atau rare earth yang menjadi salah satu sumber energi penting. Howard, you've seen it. That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they can hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. Analis geopolitik Dina Sulaiman mengaku tidak kaget dengan rencana Amerika Serikat menginvasi negara-negara lain setelah apa yang dilakukan di Venezuela. Sebab Amerika Serikat memang memiliki rekam jejak menginvasi negara lain. Sebagian besar alasan invasi adalah narkotika dan terorisme. Kalau kita melihat rekam jejak Amerika Serikat selama ini, bahkan sejak 1800-an ya, Amerika Serikat itu punya rekam jejak menginvasi negara lain. Dan kalau kita hitung sejak 1945 sampai sekarang itu lebih dari 70 negara itu pernah menjadi target dari agenda penggulingan rezim yang dilakukan oleh Amerika Serikat baik langsung maupun tidak langsung. Nah, selama ini dari puluhan aksi penggulingan rezim ini, isu terorisme dan isu narkoba itu sering sekali dipakai. Jadi penggunaan tuduhan bahwa sebuah rezim terlibat dalam perdagangan narkoba itu bukan hal yang baru. Dan sekarang Venezuela menjadi target dan kemudian kita tadi sudah dengar bagaimana Kolombia juga dijadikan target berikutnya. Sementara itu, pakar geopolitik dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri menyebut Amerika Serikat tidak mau ada satu negara manapun yang berpotensi mengancam Amerika Serikat.
Venezuela selama ini dinilai dekat dengan Rusia dan Tiongkok sehingga harus dikendalikan lebih awal. Satu hal tentang Trump, beliau itu orang yang melakukan apa yang diucapkan. Dia bukan orang yang cuma bluffing. Kalau kita lihat cara dia ngomong, jadi santai aja, nggak ada beban, bukan dalam format resmi di balik pintu gitu ya. Dia menyatakan aja habis ini misalnya Greenland, setelah kemudian Colombia, kemudian sampai kalau tidak salah menyebut juga salah satunya India juga sudah mulai disebut. Intinya Trump ini sekarang menurut saya sedang melakukan kembali, dia revisit apa yang dia sebut selama atau Amerika sebut doktrin Monroe ya. Jadi doktrin Monroe itu apapun ancaman terhadap Amerika dari manapun ya kan, itu harus dihilangkan. Dan dia merasa Venezuela ini menjadi basis vital untuk kekuatan Cina dan Rusia somehow. Yang menurut di dalam pikirannya beliau mungkin ini sudah di titik berbahaya. Ancaman Amerika untuk menginvasi Kuba, Colombia, dan Greenland memberi sinyal bahwa Amerika Serikat sangat mungkin melakukan invasi ke sejumlah negara lain, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Amerika Serikat bisa saja menggunakan isu lingkungan di Papua sebagai dalih untuk melakukan invasi. Menurut saya ini pembelajaran penting buat Indonesia. Kalau kita mau komparasikan, ini kalau saya boleh langsung lompat ya ke apa yang Indonesia mesti pelajari. Indonesia bisa nggak ditarget? Kan bisa begitu pertanyaannya. Mungkin sekarang baru menyebut beberapa negara itu, tapi apakah Indonesia bisa? Sangat bisa. Indonesia bisa diserang sangat dari misalnya faktor internasional tentang penjagaan lingkungan kita. Makanya Papua, isu HAM-nya itu adalah bagaimana masyarakat berdaulat atau masyarakat adat di Papua itu yang sekarang tergeser, itu bisa sangat digunakan menjadi senjata menyerang Indonesia karena kita tidak memperlakukan HAM kita dengan baik kepada orang-orang di Papua misalnya, kepada lingkungan di Papua. Kemudian kebijakan kita tentang nikel misalnya, itu juga bisa sangat dimainkan. Jadi sekarang itu adalah apapun bisa diputar balikan, yang penting negara itu bisa segera dikuasai. Dan ini artinya apa? Teori-teori perang modern itu sedang ditunjukkan dengan sangat signifikan oleh Trump bahwa dia tidak peduli apapun, ketika dia mau apa, itu terjadi. Artinya apa? Hukum survival of the fittest. Analis geopolitik Dina Sulaiman bahkan menyebut Uni Eropa juga bukan tidak mungkin menjadi sasaran Amerika Serikat. Karena itu, ia menyebut bahwa kekuatan global harus menyuarakan concern masalah ini dan sedapat mungkin mencegah invasi Amerika Serikat meluas. Apa yang bisa dilakukan oleh komunitas internasional, dan memang komunitas internasional itu harus melakukan sesuatu ya, karena gini, yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu memberi pesan kepada dunia, terutama dunia ketiga, terutama Global South, bahwa mereka harus tunduk semuanya kepada Amerika. Nah, kalau tidak pasti akan diserang. Nah, ini apa kita mau semuanya? Kita tuh termasuk Indonesia. Indonesia kan termasuk negara Global South. Apa kita mau diperlakukan seperti ini gitu ya? Minimalnya negara-negara sedunia, terutama negara Global South itu memberikan pernyataan yang keras, yang tegas, mengecam tindakan Amerika Serikat yang main hakim sendiri, yang seolah menjadi polisi dunia sekaligus menjadi hakim dunia. Kalau diam saja, ya akan terus-menerus dan korban akan berjatuhan. Negara-negara lain itu tidak ada yang aman artinya kan gitu ya. Dan kalau khusus untuk Uni Eropa, saya pikir mereka punya kekuatan yang jauh lebih besar, mereka power ekonominya sangat besar, sehingga saya pikir mereka itu perlu memberikan tekanan kepada Amerika Serikat dan punya kemampuan, karena mereka juga beresiko juga. Bisa saja sewaktu-waktu mereka menjadi korban juga seandainya Amerika Serikat dibiarkan untuk melakukan apa saja semaunya. Kini semua negara dipastikan meningkatkan kewaspadaan sebab faktanya kekuatan dominan dengan mudah melakukan tindakan sepihak tanpa takut sanksi internasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.